Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas terkait BPR, Bank Perkreditan Rakyat, baik itu konvensional maupun syariah. Untuk bank umum ya kan sebelumnya sudah selesai, jadi kita sudah bisa pahami fitur-fitur karakteristik bank umum secara general karena kita tidak berbicara sama sekali mendetail sampai kemo yang biasa dipakai dan mestinya wajib dipelajari ketika membicarakan bank umum tidak kita sentuh. Jadi ini langsung jadi waktu itu hanya general. Nah, sekarang BPR juga sama, sifatnya hanya general pengantar saja. Nah, eh, kita harus tahu dulu definisi dan bentuknya. Jadi kalau definisi insya Allah apa ya tidak terlalu ribet dan berliku gitu. Jadi intinya adalah BPR bank, BPR itu bank, ini ditekankan ini BPR itu ya udah bank. Dia bukan lembaga lain, dia adalah bank. Melaksanakan kegiatan usaha konvensional syariah, tidak memberikan yang dalam kegiatannya di garis bawahi atau di bold boleh tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, tidak jasa lalu lintas pembayaran. Jadi dia bank, maka bank sebagaimana pada umumnya ya kerjanya itu, tapi ada pengurangan otoritas, yaitu kegiatan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, BPR kalau kita kadang melihat kok koperasi tapi dia BPR boleh. Jadi kalau mau mendirikan BPR itu asal muasalnya adalah koperasi silahkan. Sehingga BMT naik tingkat menjadi BPR tidak ada masalah karena itu masih legal. Oke, perusahaan daerah membentuk suatu badan hukum BPR, suatu BPR juga boleh. PT apalagi. Jadi BPR boleh dari tiga ini sah menurut hukum. Gitu. Nah, kita sekarang masuk ke hal yang paling penting dari BPR yaitu apa aja sih? Apa saja kegiatan dari BPR? Kalau bank umum kita tahu lah. Jadi bank gini, bank secara keseluruhan itu tiga fungsi, ya kan? Penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa lain. Nah, maka BPR juga sama. Tapi kembali merujuk kepada peraturan undang-undang yang mendefinisikan BPR tadi, maka ada hal yang terbatas. Jadi, maka berdasarkan undang-undang tersebut, kita baca di pasal 13-nya ada empat. Satu, menghimpun dana masyarakat, simpanan, bisa deposito, bisa tabungan, atau bentuk lainnya. Oke, deposito tabungan dipersamakan dengan itu maksudnya gini. Dia boleh membuat skema lain, yang intinya adalah tabungan. Itu nggak masalah. Itu sebagaimana saya sebutkan di materi terkait bank umum. Bisa aja tabungan itu disebut dengan tabungan anak, tabungan keluarga, tabungan sekolah, dan lain-lain itu dipersamakan dengan tabungan seperti itu. Nah, ini fungsi penghimpunannya masih. Oke, kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan di sini tidak ada giro. Nanti kita jelaskan. Dua adalah memberikan kredit. Memberikan kredit itu memberikan pinjaman itu. Maka masih sama dengan bank umum. Berikan kredit apapun bentuknya, silakan. Itu. Oke. Boleh tidak bank-bank BPR ini memberikan kredit kepada konglomerat atau kepada orang yang sangat kaya? Ya boleh saja. Kalau uangnya mencukupi. Ada orang konglomerat, ada orang buka bisnis, butuh modalnya besar. Dalam kisaran, misal dia mau minjem, dia punya track record bisnis baik, dia mau minjem 2 miliar. BPR mau ngasih, silahkan. Kalau kuat, gitu. Kalau ada orang yang bisnis seperti itu dan minjem ke BPR, ya silakan aja. Nyatanya juga tidak akan ada orang datang ke BPR minjem 2 miliar. Dan kalau BPR-nya kuat minjemin 2 miliar, ya silakan aja. Gitu. Jadi tetap sama, memberikan kredit seperti bank pada umumnya. Pembiayaan ini untuk prinsip syariahnya, jadi berdasarkan bagi hasil sesuai ketentuan pemerintah. Kemudian dia juga masih boleh yang namanya BPR itu menyimpan dana. Menempatkan dana ini, nah, menyimpan lah gampang aja ya, atau menaruh, membeli gitu boleh. Sertifikat Bank Indonesia dia boleh, deposito berjangka boleh, sertifikat deposito boleh di Bank Indonesia. Ini kaitannya adalah eh, makro, luas dengan bank-bank lain. Oke ya, jadi gitu. Maka apa yang hilang dari fungsi-fungsi ini? Yang hilang adalah ini kegiatan yang dilarang. Satu, giro. Giro itu nggak boleh. Kenapa giro nggak boleh? Giro itu ada aspek clearingnya nanti. Clearing adalah bagian dari lalu lintas pembayaran. Nggak bisa. Mohon maaf saya tidak menjelaskan clearing detail. Tapi sekali lagi ketika dikeluarkan cek ataupun biliet atas giro, itu pasti kaitannya dengan lalu lintas pembayaran. Maka ditiadakan nggak boleh.
Karena pada dasarnya BPR itu hanya melayani segmen pasar yang spesifik, maka tidak boleh lalu lintas pembayaran. Apa contoh lalu lintas pembayaran yang lain? Satu, debit ATM. Nggak boleh. BPR melayani ATM tidak boleh, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Oke, itu termasuk lalu lintas pembayaran. Maka segala hal yang dia hitungannya lalu lintas pembayaran, seperti kartu debit tadi, mengeluarkan kartu tol, gesek, atau kredit, nggak bisa. Itu masuk dalam lalu lintas pembayaran, nah, itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Nah, kemudian eh, usaha valuta asing. Valuta asing ini juga nggak boleh. Kenapa? Lalu dia masuk ke lalu lintas pembayaran. Kenapa masuk ke lalu lintas pembayaran? Satu gini, valuta asing nih ya. Bank umum sekalipun itu kan ada dua jenis, bank devisa, bank non devisa. Bank non devisa itu nggak bisa melakukan transaksi valuta asing. Yang bank devisa baru bisa. Nah, kenapa hanya beberapa yang bisa? Karena kontrol valuta asing itu harus ketat. Karena jika tidak ketat, nanti rupiahnya terganggu. Nah, BPR tidak dikasih karena BPR itu jumlahnya banyak, tidak tersentralisasi, susah ngatur seperti itu. Maka kegiatan usaha dalam valuta asing juga nggak boleh. Jual beli dolar, real, ringgit itu tidak diperbolehkan. Gitu. Juga penyertaan modal. Penyertaan modal ini adalah beli saham, beli saham, beli saham dalam artian untuk kepemilikan. Tidak boleh. Penyertaan modal seperti itu tidak boleh. Keempat, asuransi. Asuransi juga nggak boleh. Jadi kalau kalian perhatikan bank-bank umum kita yang ada di Indonesia, itu apa namanya? Mayoritas punya anak perusahaan asuransi. Artinya terlibat dalam kegiatan perasuransian. BPR nggak boleh. BPR boleh bikin tabungan, terhubung dengan asuransi pihak ketiga, oke, nggak ada masalah. BPR boleh membuat tabungan, eh, haji. Ini tidak ada kaitan dengan asuransi ini baru ya. Tabungan haji misalkan ya. Tabungan haji tapi kemudian dia tidak bisa mempunyai otoritas beli seat hajinya tadi karena hanya bank yang ditunjuk ya silahkan aja. Nah, itu dengan pihak ketiga. Tidak dia yang langsung tidak boleh seperti itu. Oke. Dan seluruh kegiatan usaha selain yang disebutkan di pasal yang di atas tadi itu juga nggak boleh. Nah, maka kita masih ke penghimpunan dana sama seperti bank umum lainnya. Dana yang dia di BPR itu dana masyarakat sumber utamanya. Umum juga pasti dana masyarakat gitu. Nah, jadi nggak ada bedanya. Kemudian dana pihak ketiga atau tabungan orang-orang itu atau simpanan orang-orang itu bentuknya hanya sekali lagi deposito dan tabungan. Nggak boleh tiru. Ini ngulangi sebenarnya. Nah, tambahannya yang ini. Dana modal bank itu berasal dari pemegang saham. Sebetulnya bank umum juga sama. Dananya itu dari para pemegang saham awalnya, tapi kemudian membesar gitu kan. Kalau di BPR karena kecil, besarnya susah biasanya modal utama dari para pemegang saham. Ada orang butuh pinjaman, pemegang sahamnya, suntik dana gitu ya. Itu di BPR. Nah, fungsi modal tadi itu untuk mengembangkan usaha juga bentuk resiko. Artinya seperti ini. BPR itu resikonya jauh lebih tinggi karena mereka segmen pasarnya adalah orang-orang kecil yang kadang nggak bisa bayar, nggak mesti bisa bayar. Nah, perlu suntikan modal dari para pemegang saham karena kalau kalau uang dari apa namanya, orang yang pinjam tadi nggak balik gimana? Iya oke dituntut pengadilan kan lama, padahal bank itu tersebut butuh untuk pengembangan usaha pada bulan itu juga. Nah, maka kemudian disuntiklah dana dari pemegang saham. Oke, kadang ada dana dari bank lain. Berarti minjem Pak BPR minjem kepada bank yang lebih besar. Serius? Iya, gitu. Sifatnya melengkap. Tapi akhir-akhir ini ya enggak juga. Jadi memang untuk lebih memudahkan mereka akan pinjam ke bank yang lebih besar. Oke, penyaluran dana atau kreditnya boleh syariah, boleh konvensional tergantung jenis BPR-nya ya. Harus hati-hati dan lain-lain ini umum. Ini umum. Produknya tadi sudah saya sampaikan, kemudian kreditnya. Nah, kredit itu sama dengan bank. Kredit apapun mau disalurkan oleh BPR silakan, selama BPR-nya kuat.
Ya kalau kita ngelihat teori kreditnya ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, ada kredit konsumsi, macam, maka boleh ketiga-tiganya. Kalau ada bertanya, kredit mobil itu masuknya konsumsi apa investasi apa modal kerja, ya tergantung mobilnya mau dipakai apa. Mobilnya pakai pribadi ya konsumsi, mobilnya dipakai ngangkut sayur dari sawah ke pasar ya modal kerja. Mobilnya mau dijual lagi nanti salah itu, salah beli mobil untuk dijual salah. Ya itu kredit investasi. Gitu. Nah, macam-macam seluruh kredit sama dengan bank umum, BPR itu bisa membuat berbagai jenis varian produk kredit. Substansinya sama, variasi fiturnya berbeda, namanya bisa muncul berbeda. Semuanya untuk competitiveness, untuk kompetitivitas antar bank. Gitu ya. Nah, BPR itu gampang banget diriin ya, apalagi BR. Gampang ini dalam artian modal yang di store tuh relatif sangat kecil. Zona satu ini apa namanya, ibu kota negara kayaknya ya, Jabodetabek ini kayaknya. Saya agak lupa. Zona 2 itu ibu kota provinsi, termasuk kabupaten, ibu kota kabupaten. Misal ya, eh, kota-kota besar di provinsi juga sering. Solo itu masuk di zona 2. Di 8 miliar. 8 miliar besar, Pak. Enggak, kalau kalian masuk di bank 8 miliar kecil sekali. Ini dana yang sangat kecil. Setoran. Setor minimum kan. Oke. Jadi yang ingin saya tunjukkan, mendirikan BPR itu jauh lebih kecil, dana dan syaratannya jauh lebih mudah. Apalagi kalau berangkatnya dari koperasi. Koperasi itu lebih lebih luas, berbeda dengan rigidnya peraturan bank. Tapi ketika dia nanti naik ke BPR, otomatis pengawasannya harus di BI dan oke. BPR itu boleh berdiri isinya Indonesia. Pemiliknya WNI dan seterusnya, itu intinya adalah yang ingin saya sampaikan, izin usahanya ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan pengawasan pembinaannya? OJK, BI dan OJK dengan tugas dan fungsinya masing-masing ya. BI tugasnya apa, OJK tugasnya apa, kan masing-masing persis seperti saya sampaikan di Bank Sentralan dan OJK. Itu masih sama persis. Gitu. Tapi satu catatan ya yang penting. Jadi pengawasan BPR ini susah sekali, bayangkan. Di satu kabupaten aja jumlah BPR tuh bisa belasan, belasan. Kita berargumen, kan di satu kabupaten bisa ada banyak bank juga, itu bisa malah puluhan, bisa sampai ratusan, betul. Tapi mereka tersentralisasi. Mereka punya punya induk, baik itu misal di Jakartanya atau dimanapun, tapi mereka punya induk. Artinya kontrol OJK maupun BI cukup kepada induk, nanti otomatis cabang-cabangnya ngikut. Tapi BPR beda, sehingga banyak BPR kemudian kolaps, banyak nasabah dirugikan. Itu karena pengawasan terhadap BPR itu susah sekali, saking banyaknya kecil-kecil satu-satu tuh tidak punya SDM, BI dan OJK. Nah itu makanya kita kalau ke BPR itu harus hati-hati, harus dilihat betul-betul apakah BPR-nya sehat. Nah, maka dari itu OJK mempunyai 3 kriteria status untuk BPR. BPR normal, intensif, sama khusus. Detailnya masing-masing. Normal itu ya oke, intensif itu kaitannya nih di rasio kecukupan uangnya ya, rasio kesehatan uangnya. Intensif itu jika jika apa namanya, rasio kredit macetnya sekian, jika rasio modal terhadap asetnya sekian. Nah, itu ada eh, apa namanya, peraturan-peraturan khususnya dibuat oleh OJK. Kenapa ada ini? Ya biar kita konsumen ini melek gitu. Nah, maka kalian kalau ada orang tua tetangga dengan yang berbeda, suruh cek di OJK. Dia bakalan normal, intensif atau khusus. Kalau khusus hati-hati, cari aja yang normal. Oke, lanjut. Kita bertanya-tanya, ini penting lagi, isu lain. Tadi isu terkait pengawasan, sekarang isu terkait produk BPR mahal. BPR produknya mahal, ayo jelas. Kenapa BPR produknya mahal? Satu, struktur biayanya. Saya mulai dari struktur biayanya itu lebih tinggi. Apa maksudnya gini? Eh, resiko, oke, resiko gagal bayar. Ini 4 ini turunan ya. Yang utama 1, 2.
tempat ini tuh. Nasabah dari, perlu dipahami dulu, nasabah dari BPR itu orang-orang yang non bankable. Artinya mereka kalau masuk ke bank itu kira-kira pasti ditolak. Apa kriterianya? Kerjanya nggak jelas, serabutan, kan? Oh, kerja gajinya kecil, kerja shift-shiftan, shiftnya kadang nggak jelas juga. Nah, wirausahanya masih kecil, untungnya masih nggak kelihatan, nggak tahu. Nah, itu disebut non bankable. Biasanya orang-orang ini kalau maju ke bank minta pembiayaan, kredit pasti ditolak. Oke. Nah, karena resiko, orang-orang ini resiko kalau dipinjami tidak mengembalikan uang, oke, maka mereka mempunyai hitung-hitungan di risk manajemennya, oke, sehingga untuk mengkalkulasi resiko nanti yang akan hadir dampaknya. Dari 100 orang muncul masalah satu, itu harganya sama kayak untung ngurus 100 orang tadi. Kalau sudah mulai kena itu, repot, sangat amat repot. Maka mereka menghitung itu sehingga struktur biayanya itu jauh lebih tinggi. Apa yang menyebabkan struktur biayanya jauh lebih tinggi lagi yang lain? Salah satunya adalah eh, kaitannya dengan economic of scale. Economic of scale, jadi semakin besar suatu usaha itu semakin efisien overhead cost-nya atau biaya-biaya menumpuknya gitu. Nah, yang BPR kan cuma satu cabang, nggak punya lain-lain. Oke, BPR cuma satu cabang, nggak punya kabupaten lain, nggak punya lain-lain. Agak susah. Itu maka struktur biayanya lebih mahal. Dua, tidak diatur Bank Indonesia. Ini kalian harus tahu, orang yang mau pinjam ke bank, pinjam uang, itu akan dicek di Bank Indonesia. Namanya BI Check. Dicek di Bank Indonesia untuk track recordnya. Jelek, apakah buruk, apakah sangat baik. Nah, itu nanti track record itu menentukan apakah pinjamannya, kreditnya di ACC atau enggak oleh bank. Nah, BPR itu orang-orang yang datang ke sana pinjam langsung pinjam dapat. Oke, pinjam langsung dapat itu karena saking mudahnya, maka mahal. Kenapa mudah? Karena tidak diatur Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia menyatakan dia blacklist, maka dia blacklist. Nggak boleh. Kecuali bank tersebut mau mengambil resiko, sudah tahu di blacklist dikasih. Nah, tidak mau. Biasanya bank umum, bank besar umum tidak mau mengambil resiko. Oke. Kemudian tiga, segmentasinya pas khusus dan lokal. Jadi kuat. Dia mengakar ke masyarakat sekitarnya. BPR ini ya. Ekspansi marketingnya jauh lebih langsung menuju sasarannya. Beda dengan bank, kalau bikin marketing kan umum general. Tapi segmentasi pasar yang khusus ini langsung warga pasar, orang-orang di sekelilingnya itu. Sebenarnya lebih khusus dan lokal sehingga otomatis uh, yang disebut dengan khusus ini orang yang non bankable tadi ya, otomatis mereka pasti punya BPR sehingga lagi gayanya lebih. Jadi kayak gitu, BPR lebih mahal. Bagaimana dengan BPR syariah? Jauh lebih mahal lagi. Bank umum itu lebih mahal daripada bank syariah, itu lebih mahal daripada bank umum. BPR itu lebih mahal dari bank umum. Maka otomatis BPRS lebih mahal daripada BPR yang konvensional. Nah, BPR syariah itu sama, operasional mirip BPR, falsafahnya umum syariah. Oke, maka seluruhnya sama. Seluruhnya saya ulangi, tinggal kegiatannya tadi direduksi terkait jasa lalu, lalu lintas pembayaran. Tuh, nah, perbedaan BPR dan BPRS ya sama dengan bank umum kan, bank konvensional dan syariah sama. Makanya mudoroba, carokah, wadiah, baik, ijaro, ya kayak gitu. Sehingga sama. Maka saya tidak menjelaskan detail, tidak perlu menjelaskan detail tentang BPR maupun BPR syariah, karena pada dasarnya adalah mereka bank yang hanya tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Jika dia jatah, maka ditambahin prinsip syariah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi BPR ini menjamur banyak sekali karena apa? Karena mudah. Dua, pasarnya itu jelas. Orang-orang yang tidak bisa masuk bank itu banyak loh. Banyak sekali. Maka orang-orang tersebut lebih milih BPR karena pasti di ACC pembiayaannya. Contoh Gojek ya. Gojek itu, oh, driver Gojek mau kredit sepeda motor. Itu kalau ke bank susah, kalau ke BPR pasti turun. Karena apa? Kalau ke bank susah, karena
bank itu pasarnya udah banyak, dia nggak butuh ditolak, itu kan yang minta masih lebih banyak lagi daripada yang ditolak gitu kan. Di BPR mereka nggak punya pilihan lagi selain meng-ACC, yang di ACC pun suka karena pasti ditolak oleh pengumum seperti itu. Jadi sebenarnya win-win solution. Maka bank umum kenapa menjamur itu adalah karena gampang tadi pendiriannya, kemudian pasarnya juga masih banyak yang membutuhkan. Baik, saya rasa itu saja. Tidak panjang memang penjelasan BPR BPRS ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.